Cantik dengan kreasi berkembang dengan inovasi. Kalimat tersebut rasanya tepat untuk menggambarkan dua kreasi etnis asli Indonesia, yaitu batik dan pernak-pernik aksesoris. Meningkatnya jumlah pembatik dan perajin pernak-pernik aksesoris mendorong peluang bisnis Indonesia ke perdagangan internasional. Pameran Indocraft mendukungnya melalui ajang promosi perajin untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam industri kerajinan. Batik yang memesona memberikan kesempatan dalam banyak hal, mulai dari menyejahterakan pembatik, peningkatan kebutuhan teknis mulai dari alat pendukung mekanik dan peralatan, hingga peluang bisnis alat produksi dan mesin. Meski demikian, salah seorang pembatik asal Solo, Endang Pamilianingsih menilai, seni dari membatik adalah menggoreskan canting. Ia meyakini batik merupakan proses yang panjang dengan kreasi serta inovasi desain yang tak pernah lekang tertinggal zaman. Untuk itu, tak hanya membuat batik sebagai cara untuk melestarikan budaya, Endang juga seringkali mengajak pecinta batik untuk dapat membedakan perbedaan antara batik sungguhan dengan batik cetak motif. Kalau dari bahan aja sudah kelihatan, kalau kita pegang, kita bau itu kan, kalau untuk yang warna-warna alam tuh pasti harumnya itu khas batik. Beda sama yang batik yang hanya tekstil aja, misalkan motif batik seperti printing itu kita bau, nggak ada bau-bau dari bau lilin, bau obat-obatan batiknya itu udah nggak keluar baunya itu. Motif batik yang digoreskan oleh Endang, wanita yang telah menekuni pembuatan batik sejak usia dini ini, mulai dari motif kuno hingga modern. Juga kombinasi antara motif kuno dan motif modern. Beberapa motif itu adalah motif parang, sekar jagat, lereng, bunga karang, kembang jeruk, dan masih banyak lagi. Sementara dalam proses pembuatan, Endang mengaku bisa menghabiskan waktu antara 1 bulan hingga 1 tahun. Ya sekitar 1 bulan, 1,5 bisa selesai. Kalau untuk yang batik tulis yang kualitas bagus, itu bisa sampai 6 bulan, bahkan bisa 1 tahun. Kalau yang bagus sekali kan harus 1 orang, nulisnya juga bolak-balik, pewarnanya juga warna alam. Itu bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi untuk yang biasa kita pakai untuk hari-hari gini ya sekitar 2-3 bulan udah selesai, itu udah bagus. Tak hanya kecantikan batik yang terpancar dari produk asli Indonesia, pernak-pernik aksesoris kaum Hawa juga mulai menunjukkan eksistensinya hingga pasar internasional. Adalah Indah Susilanasari. Perajin pernak-pernik aksesoris ini mengaku tak pernah kehabisan ide untuk membuat pernak-pernik dengan berbagai motif dan bahan baku yang tidak biasa. Batu alam, kaca, dan keramik yang tak terpakai, cangkang telur, hingga batok kelapa. Disulapnya menjadi aneka gelang, kalung, dan anting-anting. Sementara untuk pemilihan desain, Indah memilih sentuhan etnis karena lebih diminati baik di pasar lokal maupun internasional dan cenderung tidak lekang oleh waktu. Keramik-keramik Jombang yang dari recycle kaca, atau saya gabungkan dengan batu-batuan yang dari Kalimantan atau biji-bijian yang saya dapat dari kebun raya. Jadi saya gabungkan semua. Jadi kayaknya universal gitu ya. Jadi bentuknya jadi macam-macam, nggak hanya dari Indonesia aja. Terkait dengan ide dan inovasi, Indah mengaku mendapat inspirasi dari mana saja. Karena itulah pengerjaan setiap pernak-pernik dilakukannya berdasarkan selera dan belajar secara otodidak melalui buku serta perajin pernak-pernik lainnya. Biasanya moodnya selera saya aja, saya yang bikin dengan campuran warna. Ini saya inginnya sih yang happy colors, jadi warnanya yang ceria, yang cerah gitu loh. Jadi yang bisa membangkitkan juga yang make juga lebih cantik, lebih cerah gitu, lebih pantas gitu loh, Mbak. Penjualan pernak-pernik aksesoris karya Indah berhasil ekspor hingga benua Amerika dan Eropa. Untuk harga, ia menawarkan mulai dari Rp75.000 hingga Rp4 juta, tergantung dari model dan bahan yang digunakan.
Sementara untuk batik karya dari Endang dimulai dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung dari motif, pewarnaan, dan bahan yang digunakan. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Warta UKM edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Warta UKM di episode selanjutnya. Saya Garnis Giani beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.